Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, dan juga jaringan epitel, serta tidak lupa juga stem cell atau sel punca. Oke, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Ismailifah. Saya Rifa Tunaya. Saya Cecilia Aulia. Saya Brigita Kiera. Saya Bartinius. Saya Andika. Saya Putra. Oke, selamat menonton. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi sebagai penutup yang melapisi tubuh dan jaringan-jaringan lainnya. Ciri-ciri dari jaringan epitel yang pertama adalah struktur antar selnya sangat padat sehingga tidak ada celah antar sel. Yang kedua itu memiliki membran basal. Sel-sel melekat pada membran basal sehingga yang menjadi pembatas antara jaringan ikat yang ada di bawah jaringan epitel. Yang ketiga itu adalah avaskular. Jadi jaringan epitel ini tidak memiliki pembuluh darah sehingga nutrisi yang diperoleh itu dihasilkan oleh proses difusi pada jaringan ikat. Yang keempat yaitu memiliki rangsangan yang sangat tinggi sehingga jaringan epitel ini dapat memperbaiki sel-sel yang rusak dengan sangat cepat. Selanjutnya itu ada fungsi dari jaringan epitel. Fungsinya itu ada 6. Yang pertama melindungi, menyerap, sekresi, ekresi, filtrasi, dan memiliki rangsang pada ujung-ujung sarafnya. Sekarang aku bakal jelasin yang klasifikasi jaringan epitel berdasarkan bentuk sel. Yang pertama itu ada bentuk pipih. Jadi sel itu berbentuk pipih, panjang dan melebar. Yang kedua itu ada bentuk kubus. Jadi sel itu berbentuk kubus dengan inti bulat di tengahnya. Dan yang ketiga itu berbentuk silindris. Jadi selnya berbentuk memanjang seperti kolam dengan inti lonjong. Sekarang aku bakal jelasin jaringan otot. Jadi jaringan otot itu terbagi menjadi 3. Ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik ini melekat pada rangka, jadi bisa juga disebut sebagai otot rangka. Lalu otot lurik ini itu berbentuk silinder panjang dan memiliki banyak inti di tepi sel. Nah, otot lurik ini itu punya motif panjang-panjang, makanya disebut juga dengan otot lurik. Lalu otot lurik ini itu bekerja di bawah kesadaran, jadi disebut dengan volunteer. Yang kedua itu otot jantung. Otot jantung ini tuh melindungi dinding jantung. Lalu dia tuh cuma punya satu di tengah kan. Terus habis itu otot jantung ini tuh berbentuk silinder bercabang. Dan otot jantung ini sama aja seperti otot lurik, sama-sama punya garis-garis, motif garis-garis, tapi yang membedakannya itu adalah kalau otot jantung itu bekerja secara tidak sadar, jadi involuntar. Lalu otot jantung ini juga terjadi kontraksi yang kuat dan ritmis. Dan yang ketiga itu ada otot polos. Nah, otot polos ini kita biasanya temuin di organ dalam seperti lambung, usus, dan kandung kemih. Nah, di otot polos ini itu dia nggak punya motif apa-apa, makanya disebut juga polos. Terus otot polos ini juga itu berbentuk gelondong dan hanya punya satu inti di tengah. Dan dia bekerja secara tidak sadar, jadi involuntar. Oke, berikutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan untuk mengikat, menyokong, lalu menghubungkan struktur tubuh lainnya. Untuk ciri-cirinya adalah memiliki sel dan matriks ekstraseluler. Lalu yang kedua, matriks memiliki serat yaitu kolagen dan juga elastin, dan dia memiliki substansi datar. Lalu untuk fungsi dan manfaatnya diantara lain, salah satunya adalah untuk menyokong atau menghubungkan suatu jaringan, dan juga dia
Lalu jenis-jenisnya ada dua, di antara lain adalah jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Untuk jaringan ikat padat sendiri berfungsi sebagai jaringan ikat padat sendiri berfungsi sebagai memberikan kekuatan perhubungan yang tinggi, diantaranya kepada ligamen dan juga tendon. Kalau jaringan ikat longgar berfungsi sebagai memberikan dukungan yang fleksibel. Oke, saya akan melanjutkan berdasarkan jumlah lapisan sel. Yang pertama adalah sederhana terdiri dari satu lapisan sel, cocok untuk fungsi absorpsi, sekresi, dan filtrasi. Yang kedua adalah berlapis, terdiri dari beberapa lapisan sel, berfungsi sebagai perlindungan dari gesekan. Yang ketiga adalah semu berlapis, terlihat berlapis-lapis tetapi sebenarnya hanya terdapat satu lapisan, dengan inti sel yang berada di ketinggian yang berbeda, biasanya terdapat di jaringan pernapasan. Yang keempat adalah subung mielin. Sel adalah sel yang membungkus akson, berfungsi untuk mempercepat perangsangan. Yang kelima adalah nodus Ranvier, terletak di antara subung mielin, tempat loncatnya impuls agar lebih cepat. Yang keenam, ujung akson, berakhir pada sinapsis, yaitu sambungan dengan neuron lain. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari luar tubuh manusia ke dalam inti sel saraf, yaitu kayak otak, tulang sumsum belakang. Nah, itu juga terdiri dari neuron yang berfungsi untuk fungsional, dan juga ada bagian-bagian dari neuron. Yang pertama adalah badan sel itu untuk memantau pergerakan sel yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua ada dendrit itu untuk menerima rangsangan sel dari reseptor. Dan yang ketiga ada aksor, yaitu untuk menghantarkan rangsangan badan sel ke neuron. Yang terakhir itu ada namanya stem cell atau yang bisa kita sebut sebagai sel punca. Di sini kita bakal ngatasin pengertian, ciri-ciri atau kemampuan utamanya, habis itu bentuk, habis itu ada manfaat, jenis-jenis, dan juga transplantasinya serta penerapan perkembangan teknologinya. Yes. Oke, dimulai dari pertama yaitu pengertiannya. Stem cell atau sel punca itu adalah salah satu sel yang bisa mengubah diri menjadi berbagai jenis sel di dalam suatu tubuh, dan juga salah satu sel yang belum matang yang memiliki dua kemampuan utama. Yang pertama yaitu bisa memperbanyak diri. Jadi sel ini tuh dia bisa membelah diri dan juga membuat salinan dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu bisa berdiferensiasi. Dan itu dia bisa berubah menjadi berbagai jenis sel dalam satu tubuh. Contohnya tuh bisa berubah jadi sel otot dan juga sel saraf. Nah, untuk bentuknya sendiri sel punca ini itu bervariasi tergantung sel yang bakal dihasilkan. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat lewat mikroskopis, biasanya tuh sel punca berbentuk oval atau bulat. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama ada sebagai pengobatan untuk suatu penyakit. Nah, yang kedua itu dapat memperbaiki jaringan-jaringan sel yang rusak. Dan yang terakhir itu sebagai membantu penelitian suatu medis atau kesehatan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis berdasarkan diferensiasinya. Yang pertama itu ada totipoten, pluripoten, multipoten, dan unipoten. Yang pertama totipoten itu dia bisa ke semua jenis sel termasuk plasenta.
Contohnya itu ada sel-sel yang udah dibuahi sama zigot. Yang kedua itu ada pluripoten. Kalau pluripoten itu sama, tapi bedanya dia nggak masuk sama plasenta. Contohnya adalah embrio. Yang ketiga adalah multipoten. Yaitu cuma bisa ke beberapa jenis selnya aja. Contohnya itu ada hematopoietik. Yang keempat ada unipoten. Kalau unipoten itu hanya cuma di satu jenis sel aja. Contohnya itu ada spermatogenial. Oke, selanjutnya ada transpilasi sel. Yang pertama itu ada autologous, lysogenik, dan sigenik. Kalau misalnya autologous itu dia lebih kayak ke sel punca untuk kayak donor sumsum tulang. Itu tuh diberikan sebelum pemberian kemoterapi dalam dosis yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada lysogenik. Kalau lysogenik itu lebih kayak ke transformasi darah. Donor darah. Ya, donor darah. Kayak pencocokan dari sel punca itu buat donor darah. Nah, kalau donor darah tersendiri ini dia itu harus dicocokin buat golongan-golongan darahnya. Itu bisa dari keluarga ataupun bukan keluarga. Yang ketiga itu ada sigenik. Kalau sigenik itu lebih kayak sel punca dalam saudara kembar identik. Contohnya itu transplantasi tali pusar. Tadi kan udah dijelasin tentang transplantasi sel punca. Yang utama itu kan ada transplantasi sel punca autologous. Dan tadi tuh contohnya tuh kayak sumsum tulang. Jadi di sini tuh sel punca yang biasanya terjadi di sel-sel seperti spons. Contohnya tuh kayak tulang dada, tulang punggung, sama tulang pinggang. Nah, di sini tuh bertujuan untuk sebagai pengobatan suatu penyakit seperti leukemia, limfoma, dan juga anemia aplastik. Nah, selanjutnya itu kan yang kedua ada transplantasi sel punca lysogenik. Nah, tadi tuh contohnya tuh kayak tentang pendonoran darah. Jadi di sini tuh salah satu tujuan sel punca, transplantasi sel punca ini tuh tujuannya tuh kayak untuk mengembalikan kembali sel darah yang sudah didonorkan oleh si pendonor ke dalam tubuhnya, dan juga salah satu sebagai pembatas atau membatasi ketika sel darah merah hidup itu dikeluarkan dari tubuh seseorang. Nah, yang terakhir itu ada transplantasi tentang sigenik, yang itu contohnya tali pusar. Nah, di sini tuh biasanya menggunakan bayi yang baru lahir, kemudian tali pusarnya dipotong, kemudian dikemas. Dan itu bertujuan dalam penelitian teknologi yang dapat menghasilkan sel darah merah yang maksimal. Selanjutnya, teknologi Yang terakhir itu teknologi yang sedang dikembangkan saat ini. Yang pertama yaitu tentang pengobatan kanker. Nah, yang kedua itu ada pengobatan untuk diabetes mellitus tipe 2, dan yang terakhir itu untuk pengobatan gagal ginjal atau ginjal kronis. Terima kasih. sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.